Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Anzilina Rohma dengan NPM S1J023086 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Insinyur Dwi Wahyuni Ganevianti MS. Baik, di sini saya akan mempresentasikan project based learning saya dengan famili Poaceae, genusnya itu Sachharum dengan spesies Sachharum officinarum L. Baik, untuk yang pertama ini ada alur pemulihan tanaman, yaitu keragaman koleksi plasma nutfah cukup. Introduksi hibridisasi interspesifik, mutasi, polipoplidasi, rekayasa genetika. Untuk ke bawahnya itu perlu rekombinasi gen. Untuk yang di sebelah kiri itu hibridisasi, setelah itu ke bawah lagi yaitu program seleksi, evaluasi, registrasi dan pelepasan varietas, setelah itu perbanyakan dan penyebarluasan. Selanjutnya itu ada tujuannya, yaitu tujuan pemulihan tanaman tebu ialah untuk meningkatkan produktivitas gula tinggi serta tahan terhadap serangan hama penggere batang dengan nama latin Stirpophaga exserpetalis. Baik, untuk selanjutnya itu ada penjelasan alur pemulihan tanaman. Yang pertama itu ada keragaman koleksi plasma nutfah. Keragaman koleksi plasma nutfah pada tebu mencakup genotip dengan karakter unggul seperti kandungan gula tinggi, ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta toleransi cekaman lingkungan. Sumber plasma nutfah berasal dari varietas lokal, liar, dan hasil persilangan yang menjadi basis penting dalam pemulihan untuk menghasilkan varietas adaptif dan produktif. Yang kedua itu ada rekombinasi gen. Rekombinasi gen pada tebu terjadi melalui persilangan antar varietas yang bertujuan untuk memadukan sifat-sifat unggul seperti peningkatan kandungan gula, ketahanan terhadap penyakit, dan adaptasi lingkungan. Proses ini memungkinkan terciptanya varietas baru dengan keragaman genetik yang lebih baik. Yang ketiga itu ada hibridisasi. Hibridisasi sendiri pada tebu ialah metode persilangan antara dua genotip berbeda untuk menghasilkan keturunan dengan sifat unggul seperti kandungan gula tinggi, ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik, serta produktivitas yang lebih baik. Yang keempat itu ada program seleksi, yaitu program seleksi pada tebu ini bertujuan untuk memilih individu dengan sifat yang unggul seperti kandungan gula tinggi, ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta adaptasi lingkungan, serta dilakukan secara bertahap mulai dari massal hingga seleksi galur murni guna memperoleh varietas tebu yang stabil dan berkualitas. Untuk selanjutnya itu ada evaluasi. Evaluasi pada pemulihan tebu dilakukan untuk menilai performa genotip hasil seleksi meliputi kandungan gula, produktivitas, ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta adaptasi terhadap lingkungan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan genotip yang terpilih memenuhi kriteria agronomis dan industri secara optimal. Selanjutnya itu ada registrasi dan pelepasan varietas. Registrasi dan pelepasan varietas tebu dilakukan untuk mengesahkan varietas unggul hasil pemulihan. Proses ini meliputi pengujian adaptasi, stabilisasi hasil, dan keunggulan dibandingkan varietas existing. Setelah memenuhi syarat, varietas didaftarkan ke otoritas terkait untuk memperoleh legalitas dan izin distribusi secara luas. Selanjutnya itu ada perbanyakan dan penyebarluasan. Ini dilakukan melalui metode vegetatif seperti stek batang untuk menjaga kemurnian genetik. Setelah diperbanyak, varietas unggul didistribusikan kepada para petani melalui jaringan distribusi benih untuk mendukung peningkatan produktivitas tebu secara luas. Selanjutnya itu ada plasma nutfah. Di yang pertama ini ada varietas internasional. Yang pertama itu ada Utong 12, yaitu batang berdiameter besar namun tidak terlalu tinggi, daun hijau cerah, lebar dan tebal, keseimbangan antar pertumbuhan vegetatif dan akumulasi gula. Setelah itu ada varietas ini memiliki potensi produktivitasnya 112,5 sampai 118,7 ton tabu per hektar dan rendemennya 14%. LK9211 yaitu batang ramping dengan internode panjang, daun lebar berwarna hijau intens, efisien dalam penyerapan cahaya dan industri. Yang ketiga itu ada Utong 14, yaitu batangnya kokoh dengan dinding tebal dan internode seragam, daun hijau pekat dengan ukuran seimbang, tahan terhadap hama serta penyakit. Untuk di varietas nasionalnya yang pertama itu ada Pringu 1201, yaitu rendemennya tinggi sekitar 11,96%. Itu dia menghasilkan lebih banyak gula dari tebu yang sama dibandingkan varietas lain.
Untuk produktivitasnya tinggi, yaitu 1069 kuintal. Dapat menghasilkan tebu lebih banyak per hektar. Cocok untuk lahan kering dan mendukung peningkatan produksi gula nasional. Untuk yang kedua itu ada PES Nusantara 081, yaitu produksi gulanya itu tinggi sekitar kurang lebih 6 ton per hektar. Tahan terhadap serangan hama dan penyakit tertentu, adaptif terhadap lahan kering dan lahan basah, fleksibel untuk berbagai kondisi pertanian. Yang ketiga itu ada PES Nusantara 082. Varietas ini memiliki ketahanan terhadap kekeringan, cocok untuk daerah dengan curah hujan rendah, rendemen stabil meskipun di lahan suboptimal. Yang ketiga itu ada vares lokal. Yang pertama itu vares tebu lokal unggul nasional POJ 2878, yaitu Agribun Kerinci. Varietas merupakan hasil kerjasama antara BPTP, Balitas, dan Pemda Kabupaten Kerinci. Untuk yang kedua itu vares tebu unggul lokal Pringu 1201. Vares ini memiliki potensi rendemen yang tinggi, yaitu 11,96%. Vares ini juga memiliki potensi produktivitas sebesar 1069 kuintal per hektar. Selanjutnya itu ada kerabat liarnya. Yang pertama itu ada Saccharum sinense, ialah jenis tebu yang berasal dari Tiongkok, digunakan untuk produksi gula dan pakan ternak. Tanaman ini memiliki batang beruas-ruas dengan kandungan sukrosa yang lebih rendah dibandingkan Saccharum officinum tadi. Yang kedua itu ada Saccharum robustum, ialah spesies rumput liar yang berkerabatan dengan tebu. Berasal dari Papua Nugini, tanaman ini sendiri memiliki batang tinggi dan tebal, serta digunakan dalam pemulihan tebu untuk meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit. Yang ketiga itu ada Mischathus, adalah rumput perennial yang berasal dari Asia dan Afrika. Tanaman ini dikenal karena pertumbuhannya yang cepat, tinggi, serta kemampuannya dalam menyerap karbon dan toleransi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Asal-usul dari tanaman tebu sendiri ada 3. Yang pertama itu di Country of Origin, yaitu tanaman tebu tanaman yang berasal dari India. Namun terdapat juga ahli sejarawan yang menyatakan bahwa tebu berasal dari Polinesia. Yang kedua itu Center of Diversity, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara penyedia plasma nutfah tebu dengan jumlah yang berlimpah, sehingga Indonesia disebut sebagai pusat penyebaran tanaman. Untuk bahan gennya itu, bahan gen tanaman tebu terdapat di Florida, USA. Sistem reproduksi tanaman. Untuk tanaman tebu sendiri, jumlah kromosom tebu yaitu memiliki 110 sampai 120 kromosom. Saccharum officinum 2N sama dengan 80 dengan jumlah kromosom dasar 10 dan 5. Tanaman tebu termasuk tanaman polypoplid, artinya tanaman tebu sendiri ini memiliki lebih dari 2 set kromosom. Untuk struktur bunganya, bunga ini termasuk bunga yang lengkap dan juga bunga sempurna. Untuk sistem penyerbukannya, ia melakukan penyerbukan silang yang dibantu oleh angin atau serangga. Selanjutnya itu ada sistem pembungaan. Sistem pembungaan sini bersifat semusim, yaitu tanaman yang bersifat musiman. Sistem reproduksinya ada 2. Yang pertama itu reproduksi generatif, melibatkan reproduksi melalui biji, namun reproduksi ini jarang dilakukan. Untuk reproduksi vegetatif, menghasilkan tanaman baru melalui bagian-bagian yang vegetatif. Untuk struktur bunga tebu, yang pertama itu ia ada malainya. Malai terbentuk lanset atau piramidal dengan panjang sekitar 30-100 cm, tergantung varietas dan kondisi pertumbuhan, tersusun dari cabang, primer, sekunder, tersier, yang masing-masing memiliki banyak spiklet. Spiklet yaitu bulirnya. Setiap spiklet terdiri dari 2 bunga kecil, floret, tetapi hanya 1 yang fertil subur, sedangkan yang lain steril. Setiap spiklet dilindungi oleh gulma atau daun pelindung bunga. Struktur bunga individu. Setiap bunga terdiri dari lodicula, yaitu struktur kecil yang membantu membuka bunga saat penyerbukan. Stamen, yaitu benang sarinya, biasanya terdiri dari 3 anter yang menghasilkan serbuk sari. Untuk pistil, terdiri dari 1 ovarium, bakal buah dengan 2 stigma berbulu yang menangkap serbuk sari. Palea dan lema, yaitu struktur pelindung bunga yang membantu dalam perkembangan dan penyebaran. Untuk sistem penyerbukan tebu, yang pertama itu ada penyerbukan silang, cross pollination, yaitu lebih umum daripada penyerbukan sendiri. Untuk yang kedua itu ada anemophilus, yaitu atau penyerbukan yang dibantu oleh angin. Serbuk sari terbawa angin ke bunga lain. Yang ketiga itu ada protandry, yaitu serbuk sari matang lebih dulu sebelum putik siap menerima serbuk sari. Yang keempat itu ada
Bunga mekar pada pagi hari, biasanya sebelum matahari terbit. Serbuk sari ringan dan berumur pendek hanya bertahan beberapa jam setelah dilepaskan. Yang keenam itu fertilisasi biji rendah, sehingga perbanyakan lebih sering dilakukan secara vegetatif atau stek batang. Untuk strategi persilangannya itu ia menggunakan seleksi induk unggul, penyerbukan terkontrol, sinkronisasi pembungaan, pengumpulan dan penyemaian biji, seleksi generasi awal, uji lapangan dan adaptasi, pelepasan varietas unggul. Untuk siklus pembungaannya, ia menggunakan fase vegetatif yaitu 0-6 bulan, pertumbuhan akar, batang, dan daun tanpa pembungaan. Yang kedua itu ada induksi pembungaan 6-10 bulan, dipicu oleh hari pendek 11-12 jam cahaya dan suhu. Inisiasi malai 10-12 bulan, malai tumbuh dan struktur bunga berkembang. Yang kelima itu mekarnya bunga 14-15 bulan, bunga mekar pagi hari, serbuk sari tersebar oleh angin. Yang keenam itu ada pembentukan biji 15-16 bulan, jika penyerbukan berhasil biji mulai berkembang. Yang ketujuh itu ada pematangan dan akhir siklus, yaitu 16-18 bulan biji matang, tetapi tebu lebih sering diperbanyak secara vegetatif. Untuk mekanisme penghambat reproduksi seksual, yang pertama itu ada kemandulan bunga, sterilisasi reproduksi. Tanaman tebu umumnya mengalami sterilitas gamet baik jantan, polen maupun betina ovum. Hal ini menyebabkan bunga tidak mampu melakukan pembuahan secara efektif, sterilisasi jantan, serbuk sari tidak berkembang sempurna atau tidak viabel, sterilisasi betina, ovul tidak matang atau tidak mampu dibuahi. Untuk yang kedua itu ada mekanisme apomixis, yaitu beberapa varietas tebu menunjukkan apomixis, yaitu pembentukan biji tanpa pembuahan. Akibatnya, proses reproduksi seksual tidak terjadi meskipun bunga terbentuk. Yang ketiga itu ketidakseimbangan kromosom, polipoploidi. Tebu adalah tanaman polipoploid, kompleksnya misalkan 2N sama dengan 80 atau lebih, yang menyebabkan kesulitan dalam pembelahan sel norma pada meiosis. Hal ini memicu pembentukan gamet tidak normal, kesulitan dalam pembentukan embrio yang sehat. 4. Periode berbunga yang tidak serempak. Bunga tebu seringkali melepaskan serbuk sari dan menerima pembuahan pada waktu yang berbeda, sehingga peluang terjadinya fertilisasi sangat kecil, disebut dichogamy. Ketergantungan pada reproduksi vegetatif secara alami dan dalam budidaya tebu lebih mengandalkan perbanyakan vegetatif, yaitu menggunakan batang atau stek. Ini membuat kemampuan reproduksi seksual makin terhambat karena tidak menjadi jalur utama perbanyakan. Yang keenam, kurangnya penyerbukan alami. Tebu tidak memiliki sistem penyerbukan yang efisien di alam karena bunga tidak menarik serangga angin sebagai media penyerbukan, sering tidak efektif. Untuk tugas jurnalnya yaitu keragaman genetik dan heritabilitas pertumbuhan dan hasil tanaman tebu. Untuk pendahuluan sendiri yaitu produktivitas tanaman tebu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal tanaman dan lingkungannya. Varietas merupakan salah satu faktor internal yang sangat menentukan produktivitas. Penyakit bercak kuning merupakan salah satu penyakit penting pada tanaman tebu, terutama daerah tropis. Penyakit ini sering disebabkan oleh cendawan, Cercospora kopke atau Mycophylloseiale kopke. Kerugian akibat penyakit bercak kuning dapat mencapai penurunan kandungan gula hingga 23% pada tanaman yang terinfeksi berat. Pengendalian penyakit dapat dilakukan melalui eradikasi, perlakuan air panas, penggunaan pestisida, dan penggunaan varietas tahan. Namun, varietas tebu yang tahan terhadap penyakit bercak kuning masih terbatas. Untuk tujuannya sendiri, yaitu untuk mengetahui keragaman dan heritabilitas ketahanan 12 genotip tebu terhadap penyakit bercak kuning dengan populasi F1, hasil persilangan beberapa varietas tebu di PT GMP Lampung Tengah. Bahan dan metode yang pertama itu tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan di lahan pertanaman tebu PT Gunung Madu Plantationes, PT GMP Gunung Batin Lampung Tengah dari Januari hingga Mei 2009. Bahan percobaan itu adalah 12 genotip tanaman tebu di populasi F1 hasil persilangan beberapa varietas tebu tabel 1. Rancangan percobaan disusun dalam rancangan acak lengkap atau RAL dengan 10 ulangan. Pengamatan gejala penyakit dilakukan setiap hari terhadap tanaman yang menunjukkan gejala penyakit bercak kuning. Tingkat keparahan penyakit dihitung dalam persen. Analisis data keragaman dihitung menggunakan metode Anderson dan Bell curve. Sedangkan heritabilitas dihitung berdasarkan metode Allard. Untuk hasil dan pembahasannya, keragaman genotip dan fenotip
Untuk ketahanan terhadap penyakit, bercak kuning cukup luas. Keragaman ini diduga disebabkan oleh sumber tetua yang beragam. Untuk keparahan penyakit, bercak kuning bervariasi antara 1,25% G11 hingga 17% G2-nya. Genotip G12 menunjukkan tingkat ketahanan tertinggi dengan keparahan penyakit rendah. Untuk heritabilitas, dalam arti luas sebesar 0,21 tergolong sedang cenderung rendah. Hal ini menunjukkan bahwa karakter ketahanan lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan dibandingkan faktor genetiknya. Ini untuk hasilan pembahasan bisa teman-teman lihat di dalam PPT, yaitu pada tabel 3 keragaman genotip dan fenotip keparahan penyakit bercak kuning pada 12 genotip hasil persilangan beberapa varietas tebu di PT GMP. Baik, ini juga hasilan pembahasannya bisa dilihat di PPT. Untuk data keparahan penyakit rendah tertinggi rata-rata median kuartil 1 dan kuartil 3 dari 12 genotip yang diuji. Untuk kesimpulannya, keparahan penyakit bercak kuning pada tanaman tebu populasi F1 hasil persilangan di PT GMP memiliki keragaman yang luas dan heritabilitas yang tergolong sedang cenderung rendah 0,21. Untuk genotip G12 memiliki tingkat ketahanan tertinggi dengan keparahan penyakit rendah. Baik, ini untuk referensi yang saya pakai yaitu dari Sadia, Nyimas, dan Titi Nuraini, yaitu keragaman dan heritabilitas ketahanan tebu populasi F1 terhadap penyakit bercak kuning di PT Gunung Madu Plantations, Lampung. Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika Vol 12 nomor 1 2012 pp 71-77. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.